itu Rasul balik lagi menemui dua orang sahabat tadi, dan dia berkata, mengklarifikasi bahwa orang yang bersama Rasul itu adalah, kata Rasul, hadihi Sofiyah. Kata Rasul, ini Sofiyah katanya. Dua sahabat itu kaget. Ya Rasulullah, katanya, sampai segitunya. Mana sampai saya katanya menduga yang bukan-bukan katanya. Itu kata dua orang sahabat. Kata Rasul, tidak seperti itu. Mungkin ketika saya bersama Siti Sofiyah katanya berlalu, nah setan datang membisiki kamu berdua. Bisikan-bisikan dari setan itu adalah jelas yang memprovokasi. Ya jangan-jangan itu Rasul bersama, misalkan kalau istilah kita mah janda kembang lah, atau apa. Nah itu. Jadi sehingga keluarlah hadis wala taqifanna mauqifat Tuhan. Jangan kita berada di tempat yang pantas orang lain mencurigai jelek. Harus menjaga dari dugaan-dugaan orang. Jadi, nah bagaimana Rasul sayangnya kepada sahabat sehingga celah-celah setan untuk merasuki, memprovokasi dirinya itu dicegah oleh Rasul. Hadihi Sofiyah. Sehingga tidak ada dugaan-dugaan yang negatif. Nah itu kisah tentang di sini bersambung dengan masalah Rasul keluar dari itikaf karena ada hajat mengantarkan istrinya. Nah itu juga mungkin kalau kita malam-malam istri kita misalkan datang ke sini, kita antarkan dulu ke rumah, itu tidak membatalkan itikaf. Yang membatalkan itikaf itu misalkan kalau kita keluar dengan melakukan sesuatu yang tidak darurat walaupun sebentar. Tidak darurat misalkan keluar ngobrolin masalah hal-hal apalagi yang berdosa, sudah batal. Ketika masuk niat lagi. Jadi sekali lagi tidak membatalkan itikaf kalau keluarnya itu ada sesuatu yang sifatnya darurat kan, yang mendesak. Semacam keperluan. Kalau minum kan kita misalkan bisa di dalam. Boleh makan juga kita di dalam masjid dengan syarat tidak mengotori masjid. Apakah dengan sahur? Gimana katanya dengan sahur? Kan itu juga termasuk hal yang mendesak. Karena itu suatu kebutuhan kan kita sahur untuk suatu kewajiban, yaitu melaksanakan puasa. Karena sahur itu juga bisa beda-beda hukumnya. Sahur itu yang sifat asalnya itu mubah. Itu tergantung orang yang bersangkutan. Kalau misalkan dengan tidak sahur justru puasa Ramadan itu tidak kuat, maka sahurnya menjadi wajib. Kalau misalkan dengan tidak sahur dia kuat-kuat saja, maka paling minimal sahur itu menjadi sunnah. Karena sahur itu adalah diperintahkan oleh Rasul. Tasahharu fa inna fis sahur barakatun. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan jelaskan ziyadatun fil khair, ada pertambahan dalam kebaikan. Dengan aktivitas sahurnya saja sudah dapat pahala kan. Apalagi dengan puasanya, dan juga termasuk dalam waktunya. Ada waktu yang biasa memang Rasul melaksanakan sahur itu adalah di penghujung menjelang fajar, sehingga di dalam kitab ini dijelaskan batas sahur Rasul dengan sholat fajar itu atau dengan sholat subuh itu seukuran orang membaca 50 ayat Al-Quran. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, bacanya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan, tidak terlalu lambat. Jadi sedang-sedang saja. Kalau diukur dengan waktu itu sekitar 10 sampai 20 menit lah. Dari batas antara sahur ke sholat subuh. Nah, kemudian apa pahala yang didapatkan oleh orang yang i'tikaf? Sebagaimana di dalam hadis man qama ramadhana imanan
wahtisaban ghufira lahum ma taqaddama min danbi. Barang siapa, kan ada man soma, ada man koma. Kalau man somanya di siang hari, kalau man komanya itu di malam hari. Kesananya sama hadisnya, imanan wahtisaban ghufira lahum ma taqaddama min danbi. Maka ketika seseorang melaksanakan qiyamul Ramadan, kalau nanti malam dilaksanakan itu adalah termasuk misalkan kita menghidupkan malam dengan itikaf dibarengi dengan keimanan. Keimanan itu yakin bahwa qiyamul Ramadan itu adalah diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin dengan perintah itu, itulah keimanan. Kemudian wahtisaban, dalam keadaan kita itikaf qiyamul Ramadan itu bisa saja dengan sholat, yang penting menghidupkan malam, kan? Baik misalkan dengan tilawah, termasuk misalkan dengan ta'lim, dengan wirid, banyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Banyak aktivitas-aktivitas yang bisa diisi ketika kita itikaf itu. Nah, sambil misalkan wahtisaban itu diambil dari kata hasiba yasibu, menghitung-hitung. Bukan saja menghitung-hitung tentang pahala yang akan kita dapatkan, tapi menghitung-hitung dosa yang telah kita lakukan itu juga sama. Karena kata Sayyidina Ali, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu, hisablah. Jadi di dalam beramal itu kita harus menanamkan rasa haub dan roja. Itu haub dan roja, rasa takut, rasa harapan, harapan mendapatkan pahala dari Allah, harapan mendapatkan ridho Allah, haub, takut amal kita yang telah kita lakukan itu banyak kekurangannya. Mungkin tadi ketika kita qiyamul Ramadan itu kita ada perasaan ingin dilihat, ingin dipuji, kan? Nah itu yang harus dievaluasi gitu. Kemudian maka caranya kapan kita menanamkan rasa haub dan roja itu, kalau misalkan sebelum kita beramal tanamkan rasa haub, rasa roja, harapan mendapatkan pahala. Sebelum qiyamul Ramadan, sebelum puasa, yang ditanamkan itu adalah pahala, harapan ridho Allah, harapan pahala dari Allah. Nah, ketika beramal, antara haub dan roja itu harus seimbang. Ada harap-harap cemas, harapan pahala dari Allah, tapi juga ada perasaan cemas, khawatir amal yang sedang kita lakukan saat ini, ada hal-hal yang bisa menggugurkan amal itu sendiri. Karena dalam puasa jelas kan, ada dengan yang gibah itu membatalkan puasa itu sendiri, ada yang dengan gibah itu atau namimah atau kadib dengan sifat bohong itu menggugurkan pahala. Jadi dengan gibah itu ada yang ulama yang mengatakan puasanya aja batal. Ada ulama yang mengatakan dengan gibah itu nilai atau pahalanya itu jadi gugur. Hati-hati kan, ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yada qaula jur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata jur, kata-kata keji, dan melakukan hal-hal yang keji, maka Allah tidak butuh terhadap lapar dan dahaga. Nah, hati-hati kan. Di samping kita misalkan harapan terhadap amal yang kita lakukan, setelah kita beramal jangan sampai kita boroskan dengan justru amal-amal kita sendiri. Maka ketika itikaf itu kita disyaratkan itu harus saum. Bukan saja saum dari makan dan minum, tapi saum mata, puasa mulut, puasa telinga. Ditambah lagi kalau sekarang puasa jari jemari.
Memang mulut tidak berkata. Mendengar telinga kita puasa, tapi jari kita otak-atik. Gitu kan? Di grup misalkan kita lagi itikaf pada ini malah ngetik misalkan tentang kerjaan orang lain. Misalkan nih si Fulan misalkan dia itikaf tapi malah tidur. Malah diceritakan hal seperti itu. Itu juga harus puasa. Jadi puasa itu adalah imsak kan? Imsak itu tahan mulut, jaga mulut, tahan pendengaran. Jadi harus benar-benar, karena pengertian dari puasa secara hakikat itu bukan saja menahan dari lapar dan dahaga, tapi dari hal-hal yang bisa membatalkan nilai puasa itu sendiri. Kemudian selanjutnya hikmah atau tujuan dari itikaf. Tujuannya adalah pertama untuk membersihkan diri kita dengan itikaf itu, mengosongkan. Itu ada taholli, ada tahali, baru tajalli. Kosongkan misalkan dari kekotoran diri, sifat sombong, sifat riya ketika beramal ingin dilihat. Karena bedanya orang yang beramal riya dan ikhlas itu, kalau orang riya kan dilihat orang lain semangat, tapi kalau orang ikhlas itu mau ada orang, mau tidak ada orang tetap semangat beramal. Tapi kalau orang riya, di antara tanda-tandanya itu banyak orang semangat beramal, tidak ada orang malas beramal. Itu di antara indikasi orang yang terkena penyakit riya kan. Jadi kosongkan dari sifat-sifat itu. Dari sifat kesombongan, sifat riya, sifat merasa diri agung, merasa mulia, dari sifat kikir, pokoknya dari sifat-sifat yang jelek yang ada di dalam diri kita tahali. Kemudian taholi, kan? Taholi itu berhias dengan sifat-sifat, itu sifat-sifat Allah kan, sifat yang dermawan, itu. Sifat yang belas kasihan. Justru dengan puasa itu sengaja di antara hikmahnya itu adalah supaya kita merasai orang yang setiap hari merasa kelaparan. Itu. Banyak kan di antara saudara-saudara kita yang di hari-hari biasa pun dia sering menahan lapar dan dahaga. Kita sengaja justru dengan puasa ini supaya kita bisa merasai saudara-saudara kita yang setiap saat itu merasakan seperti itu. Kemudian baru tajalli. Tajalli itu menjelmanya Allah di dalam kehidupan kita. Itu tajalli. Makanya ketika kita syarat diantara bisa kita beramal taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, syaratnya itu adalah dengan kita taqarrub gitu. Wala yajalul abdu yataqarrabu ila seseorang tidak akan walantasilu ayuhat talib ilal qiyam bi awamillahi taala ila bimuraqabati qalbik. Seseorang tidak akan sampai untuk melaksanakan perintah-perintah Allah kecuali dengan dia merasa diawasi oleh Allah. Jadi syaratnya kita supaya rajin taat itu adalah dengan menghadirkan sifat muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Jangankan lahir kita, Allah itu benar-benar mengawasi apa yang ada di dalam benak batin kita. Makanya kata Sahal At-Tustari, supaya kita bisa menghadirkan sifat muraqabah, yang dengan sifat muraqabah itu kita benar-benar bisa qiyam bi awamirillahi ta'ala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kata Sahal At-Tustari, dawamkan katanya doa ini. Allahu sahidi, Allahu hadiri, Allahu nadirun alayya. Itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali seperti itu. Supaya kita benar-benar bisa qiyam bi awamirillah, melaksanakan perintah Allah, timbulkan sifat muraqabah. Nah, kata Sahal At-Tustari itu dawamkan seperti itu. Misalnya bisa ini dipraktikkan sambil kita itikaf juga. Tapi kata Sahal At-Tustari itu ketika mengucapkannya itu mulut tidak ikut bergerak. Jadi dalam hati. Dalam hati diucapkan Allahu sahidi, Allah menyaksikanku, Allahu hadi, Allahu nadiri, Allah melihatku, Allahu nadirun ilayya, Allah menyaksikan terhadapku. Allahu sahidi, Allahu hadiri, Allahu nadirun ilayya. Allah sahidi, menyaksikanku. Allahu hadiri, Allah hadir untukku.
Allahu nadirun ilayya. Allah melihatku. Itu kata Syekh Al-Ustari, itu di dalam hati saja. Mulut tidak ikut bergerak katanya. Kalau kita mendawamkan itu benar-benar diresapi, nanti akan timbul sifat muraqabah. Kalau kita sudah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, jangankan lahir kita, batin kita pun Allah sangat mengetahui terhadap lintasan-lintasan hati. Sehingga kalau kita sudah merasa seperti itu, maka kita akan mudah untuk melaksanakan qiyam bi awamirillahi ta'ala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, inilah pembahasan masalah i'tikaf. Ada waktu kurang lebih 10 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya. Ya. Apa? Suluk. Kalau suluk ada juga di dalam kitab Hikam, kitab seorang karangan Ibnu Athaillah, ada istilah sulukul asbab, lawannya itu tajrid. Kalau sulukul asbab itu dilawankan dengan tajrid. Kalau tajrid itu benar-benar fokus terhadap ibadah. Tapi kalau sulukul asbab menempuh, arti suluk itu menempuh